Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 12 Januari 2025. Terus waktu berjalan terus. Demikian kasih karunia Tuhan menyertai kita. Sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita mau baca pada malam ini, setiap malam baca perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama. Hati kita diisi selalu dengan firman Tuhan. Sebentar kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 1-8. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, supaya aku memperoleh Kristus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya sudah berkata tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, baik pada waktu bekerja, tadi pagi kita sudah melaksanakan aktivitas, kita sudah beribadah kepada Tuhan, karena kita sentral hidup kita Yesus. Dan sebentar kita mau bareng tidur, tetap Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Sebab Tuhan berjanji dalam Mazmur 127, pada waktu tidur pun kita diberkati sama Tuhan, karena Yesus yang terutama. Itu sebelum kita berbaring tidur, datanglah kepada Yesus. Kita mau cinta Yesus. Katakan, saya akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 148. Di hatiku telah terukir nama Yesus yang sangat kita cintai. Namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semua. Amin, haleluya. Nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta. Amin. Lebih indah dari segala-galanya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir. Dia, haleluya. Lenyapkan semua dosa dan susah. Amin, haleluya. Jika iblis menggoda aku, nama Yesus beri dan terus. Amin, haleluya. Nama terukir di hatiku. Lulusku sadar pada Yesus menebusku. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah, indah dan sempurna. Haleluya. Namanya terukir di hatiku. Lenyapkan semua dosa dan susah. Amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku. Lepaskan dari dosa gelap. Amin, haleluya. Sembuhkan sakit dan susahku. Hiburkan hati yang gelap. Terima kasih Tuhan. Dia hatiku telah terukir. Amin, haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Lenyapkan semua dosa dan segala. Amin, haleluya. Amin. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11. Demikian firman Tuhan.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit, dan ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Amin. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang agung dan sempurna. Itulah Bapakku, Rajaku, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Tuhan Yesus, tolong Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, minggu berganti minggu. Kita sudah ada di minggu yang kedua di tahun yang baru. Ini karena anugerah Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, datang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya nama di atas segala nama. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus terukir dalam hati kita. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Biar hari kita diisi dengan firman Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Oh, sungguh. Bukan kehendak manusia. Mohon maaf. Dan waktu berdoa sama Tuhan, waktu tutup tahun, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan firman Tuhan di tahun 2025? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi maunya Engkau Bapa? Karena aku hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu. 3 status ini, saudara, yang melekat dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan aku sebagai hamba-Mu. Dan saya katakan sebagai anak, aku adalah anak-Mu Bapa. Dan ketiga saya katakan, aku milik-Mu. Kalau hamba bicara rendah hati, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita ngaku sebagai hamba, supaya kita punya rendah hati. Kita jongosnya Tuhan. Dan kalau sebagai anak, punya hubungan cinta kasih.
Anak sama papa harus punya cinta, kasih, namanya anak. Saya punya anak, saya cinta kepada anak. Saya kalau kirim WhatsApp kepada anak saya Mary, selalu berkata, "Anak Mary tersayang." Kita adalah anak yang tersayang di depan Tuhan. Bahkan dikatakan berharga dan mulia. Wow, dahsyat. Dalam Yesaya 43 ayat 4, kita berharga dan mulia. Oleh karena kita dicinta sama Tuhan Yesus. Sungguh, saya selalu dipelihara sama Tuhan, sama keluarga. Tidak pernah sakit, saudara. Sungguh. Saat ini ada batuk pilek kecil-kecil. Doa sama Tuhan, sembuh. Tidak pernah saya sampai tidur di rumah sakit, nggak bisa khotbah. Aduh, enggak. Dijauhkan dalam nama Yesus. Yang penting mari kita jangan sampai berdosa sama Tuhan. Jangan nyakiti hati Tuhan. Jangan mendukakan roh Allah. Dalam Yesus 4 ayat 30. Jangan mendukakan hati Tuhan. Tapi mari kita menjadi perkenanan di hati Tuhan. Di hatiku telah terukir nama Yesus di atas segala galanya. Mari tempatkan Tuhan Yesus. Kita mau baca. Tadi firman Allah sudah baca, ada nama segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Yesus adalah awal dan akhir. Dari awal kita bersukacita, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih kita. Sampai akhirnya kata Rasul Paulus, kita bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jadi artinya Tuhan menjadi pusat hidup kita. Saya tidak salah berarti mendapatkan firman dari Tuhan tahun 2025. Benar, adalah tahun perkenan Tuhan. Artinya sepanjang tahun sampai Yesus datang, kita menjadikan tahun perkenanan Tuhan sampai Yesus datang. Artinya mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah waktunya kita hidup berkenan sama Tuhan sampai nanti berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus kalau berkenan. Kalau tidak berkenan tidak bisa, saudara. Karena Tuhan kan bicara dalam Matius 7, 21, 23. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Banyak orang memanggil nama Yesus, Yesus nama Tuhan, Tuhan. Mau masuk kerajaan surga. Nggak bisa kata Tuhan. Kalau hidupnya tidak berkenan. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau hidupnya tidak melakukan kehendak Allah. Berarti tidak menjadi perkenanan Tuhan. Nggak bisa masuk surga, saudara. Biarpun Tuhan sudah memberikan mujizat dengan nama Yesus. Banyak hamba Tuhan dikasih mujizat. Ingat, dikasih mujizat pun bukan karena kebaikan kita. Dikasih tanda mujizat kita bisa maju diberkati. Bukan karena kita yang baik. Jangan mengaku diri kita baik kalau kita diberkati sama Tuhan. Bukan berarti kita yang baik. Tuhan begitu baik. Bukan berarti kita yang baik loh. So, mohon maaf ya. Jangan sampai saya salah ngomong. Jangan kita sombong karena kita yang hebat. Kita yang berjasa sama Tuhan. Jangan pernah berkata demikian. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan setia sampai detik. Bukan saya hebat. Bukan. Saya angkat kaki dalam nama Tuhan Yesus ini. Tapi Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Kita masih dipercaya sama Tuhan. Maka kita menjadikan sentral hidup kita. Bersuka cita di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sentral pusat dalam hidup kita. Menuliskan hal itu kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Di dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yohanes 10 ayat 8 ada kepastian di dalam Yesus. Maka Rasul Paulus kan memberi kepastian karena ada jaminannya. Yesus kepastian. Saya memberikan kepastian kepada Bapak Ibu yang percaya di dalam Kristus dan taat, ada hidup yang kekal. Itu pasti, itu firman Allah. Ya, oleh itu mari kita sungguh-sungguh. Terbukti nyata kok. Saya menikmati penyertaan Tuhan. Karena kita senantiasa mari menjadi hidup perkenan di hadapan Tuhan. Ya, biar kita makin hari mau cinta Yesus. Bukan kepentingan diri sendiri yang saya sampaikan kemarin khotbah. Ya, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Kristus. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati adalah terhadap pekerjaan-pekerjaan jahat, hati adalah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Banyak palsu-palsu. Mohon maaf ada kata anjing. Memang di Yahudi, saudara ya. Kalau saudara pergi Israel, memang maaf. Kata anjing itu kata-kata yang hina, saudara. Nggak baik, ya. Nggak bagus.
Ya, makanya hatilah terhadap anjing-anjing, jadi hatilah yang hal yang rendah, sampah. Ya, maka dikatakan penyusup palsu, nabi-nabi palsu. Ya, ajaran-ajaran yang tidak berkenan sama Tuhan. Mohon maaf itu dikatakan anjing-anjing, hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan orang fasik yang tidak berkenan sama Tuhan. Karena kita adalah orang-orang bersunat. Orang bersunat artinya kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Yang sudah diperbarui kita di dalam Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Yang beribadah oleh roh Allah. Berarti artinya kita dipimpin Roh Kudus. Ya, dan bermegah di dalam Kristus, dipimpin Roh Kudus. Kita disebut orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus menjadi hidup yang baru. Kita bermegah di dalam Kristus. Ya, tidak menaruh percaya pada haleluya. Kehidupan kita bukan tergantung kepada haleluya, lahiriah, tapi hidup kita bergantung kepada masa rohani Kristus. Ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada haleluya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada haleluya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendidikan terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi dan Paulus menyatakan dirinya secara manusia lahiriah dia bangga. Secara manusia saya bangga karena saya anak seorang pendeta hamba Tuhan, dilahirkan seorang hamba Tuhan. Papi mami saya begitu cinta Tuhan. Kerap kali berpuasa, saya jujur kalah saya sama papi saya. Kan papi saya kerap kali berpuasa 3 hari 3 malam. Berpuasa 40 hari. Wow saudara, dahsyat. Kalian luar biasa, membuka cabang. Pernah membaptis sampai 500 orang sekali baptis. Saudara. Dari pagi sampai malam. Penginjilan terus menerus. Membuka cabang. Cabang-cabang sudah banyak. Saudara. GBT di Jember banyak cabang waktu itu. Ya, sekarang sudah berdiri sendiri. Dikasih otonom. Saudara. Pelayanan pekerjaan Tuhan semangat Almur. Dan saya bangga punya papi mami yang begitu cinta Tuhan. Saya dididik. Papi mami ngomong kepada saya, Yakob, karena saya dulu bengkir kan, pernah saya jadi pengusaha. Tapi ternyata papi saya mendoakan, menumpangkan tangan, Yakob, lepaskan semua dunia, layani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Karena papi sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, jauh-jauh lebih mulia daripada yang lain. Seperti Rasul Paulus katakan, mari kita baca. Sekalipun juga aku ada alasan menaruh percaya pada haleluya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendidikan terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, memang asli orang Israel, suku Ibrani saudara ya. Suku dari Benyamin saudara, yang saya terangkan kemarin ya, tadi pagi. Pecah jadi 2 bangsa Israel dari suku Yehuda, suku Benyamin ya. Tentang kegiatan aku pengenalan jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, ini kebanggaan secara manusia saudara. Ya. Tetapi kebanggaan secara rohani, Rasul Paulus katakan ayat 7-8. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Saya bangga karena anak Tuhan Yesus. Lebih. Anak seorang pendeta, papi saya sudah almarhum, sudah tidak ada lagi, hilang. Tapi Yesus tidak hilang dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah berdoa atas nama papi saya, tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kuasa. Papi saya tidak memberikan kuasa kepada saya, tapi nama Yesus memberikan kuasa. Sehingga saya sampai detik ini bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu karena Yesus Kristus. Demikian mari kita bangga di dalam Dia. Jadikan Yesus sebagai sentral. Kita mau terukir nama Yesus. Nama di atas segala nama. Itu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melebihi mau cinta Tuhan. Biar firman Allah selalu kita dengar. Memperkuat iman kita. Mempertebal pengharapan kita. Meningkatkan cinta kita kepada Yesus. Lebih dalam dengan Yesus. Hati kita melekat dengan Yesus. Hati kita terukir nama Dia segala nama. Yaitu Yesus yang begitu indah. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi
Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjagalah dan berdoalah. Katakanlah, Yesus, aku cinta Engkau. Namamu Yesus terukir di dalam hatiku. Yesus, Engkaulah yang terutama di atas segala-galanya. Amin. Tuhanku lebih mulia daripada segala-galanya, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Amin.